kekasih di dalam Tuhan, puji syukur kepada Tuhan karena pagi hari ini Tuhan kembali memberikan kesempatan untuk kita bersama-sama boleh beribadah ke hadirat Tuhan. Untuk menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus dan Penghibur kita Roh Kudus, hadir dan memimpin ibadah kita dari awal sampai akhir. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengagungkan nama Tuhan karena memang hanya Tuhan yang layak dipuji. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah. Kau
Bapa di dalam surga, hanya Engkau yang patut kami puji dan kami sembah. Untuk itu Tuhan, kami telah menyiapkan diri kami untuk bersama-sama memuji kebesaran-Mu. Tuhan, kami menyerahkan hati, pikiran kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah korban persembahan pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Demikian juga Tuhan, Engkau sendiri yang akan memimpin ibadah kami ini dari awal hingga akhir, sehingga kami boleh sungguh-sungguh beribadah di hadapan Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Terima kasih Tuhan, inilah kami, kiranya Engkau mau menyertai kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan memelihara hidup kita, Tuhan mengasihi kita. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian Bunga Bakung. Pujian kita, mari bersama-sama kita membaca ayat emas. Pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 28. Kejadian pasal 1 ayat 28 bersama-sama. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Guru Injil Ferry Kalare. Mari kita menyambut kebenaran firman Tuhan dengan menaikkan satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Meskipun
untuk beribadah, untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita mohon pimpinan daripada Tuhan. Bapa, kami bersyukur di pagi ini kami kembali boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman. Hamba-Mu dalam keterbatasan dan kelemahan, Tuhan tolong mampukan dia sehingga boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik, dan setiap kami boleh mengerti, memahami, dan kami diberi kekuatan dari Allah Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman dalam hidup kami setiap hari. Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hari ini adalah hari terakhir atau minggu terakhir di bulan Juni, dengan satu tema yang akan kita sama-sama pelajari, yaitu satu tema yang pakai bahasa Jawa ya, wani piro. Berapa harganya? Kira-kira seperti itu. Walaupun saya bukan orang Jawa, tapi seringkali melihat menyaksikan iklan jarum coklat 76 ya, wani piro. Nah, kalau mungkin bahasa Indonesianya berapa harganya? Kalau bahasa Kenya kitoloi, ya seperti itu ya. Nah, pertanyaan kita, apa yang dimaksud dengan wani piro, berapa harganya atau kitoloi ini dikaitkan dengan dalam kita mengikut Tuhan, di dalam kita mengiring Tuhan Yesus. Nah, bacaan hari ini yang menjadi nas Alkitab kita di pagi ini terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai dengan yang 35. Nah, saya akan membacakan bagi setiap kita. Saya akan membacakan seluruh bagian ini, Lukas pasal 14 ayat 25 sampai dengan 35. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus. Dalam perjalanannya sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak dulu dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Nah, jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang kita baca di dalam Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35 menjelaskan di sana begitu banyak orang berbondong-bondong mengikut Tuhan Yesus pada waktu itu. Berarti Tuhan Yesus waktu itu sudah begitu sangat populer, sudah begitu sangat terkenal dengan pelayanan yang dia kerjakan pada zaman di mana Tuhan Yesus. Mungkin kalau sekarang dia menjadi seorang tokoh idola yang kemudian dicari-cari orang datang berbondong-bondong untuk mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Bahkan ada yang datang untuk supaya disembuhkan dan lain sebagainya. Nah, menarik sekali kalau kita perhatikan di ayat yang ke-26. Di situ ada satu pernyataan yang tidak biasa bagi pendengar waktu itu dan mungkin bagi kita. Nah, mengapa saya katakan tidak biasa? Karena Tuhan Yesus memberi pernyataan yang sepertinya kontradiktif dari beberapa kali ketika Tuhan Yesus menyampaikan pengajaran bahwa kita harus mengasihi keluarga, kita harus menghormati orang tua, kita harus mengasihi anak-anak kita. Tetapi di bagian ini seolah-olah kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan dan sebuah hal yang kontradiktif, berbeda dengan apa yang mungkin kebanyakan orang pikir.
Di mana-mana kalau kita berbicara kekristenan, di mana-mana kalau kita bicara pengajaran Tuhan Yesus, selalu menunjukkan bagaimana kita mengasihi, bagaimana supaya hidup kita menjadi berkat bagi keluarga. Tetapi di ayat yang ke-26 di sini saya bacakan, kalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid. Nah, apa maksud pernyataan Tuhan Yesus ini? Mengapa sepertinya berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Yaitu satu sisi harus mengasihi, tetapi di bagian ini kenapa sepertinya berlawanan dengan apa yang pernah diajarkan Tuhan Yesus? Nah, memang kalau kita perhatikan, tentu ada maksud daripada apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Maksudnya bukan supaya kita kemudian membenci keluarga kita baru kita layak melayani Tuhan. Bukan kemudian kita membenci orang tua kita dahulu, bukan berarti kita membenci anak-anak kita atau keluarga kita dahulu, lalu kemudian kita layak disebut sebagai murid-murid Tuhan. Tidak. Tetapi di sini kalau kita memperhatikan bahwa Tuhan sedang menuntut sebuah prioritas. Tuhan sedang menuntut sebuah pilihan yang paling sulit dan pilihan yang paling penting di dalam kita mengikut Tuhan. Tuhan sedang menuntut dari prioritas atau keutamaan yang paling kita akan utamakan di dalam kita mengikut Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tahu bahwa Yesus adalah sebagai pemimpin yang bijaksana, menyampaikan hal-hal yang sangat prinsip bagi iman Kristen, para pendengarnya pada waktu itu, dan bagi kita orang-orang Kristen yang ada hari-hari. Kalau kita perhatikan dalam Lukas 14 ayat 27, Tuhan Yesus berkata di sana, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, kalau kita perhatikan kata tidak dapat di bagian ini memakai bahasa asli yang menggunakan kata oukdunatai. Oukdunatai. Nah, kata ini berarti tidak punya hak atau tidak punya kuasa. Nah, dengan kata lain Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa barang siapa tidak memikul salib dan tidak mengikut Tuhan, maka ia sama sekali tidak berhak menyebut dirinya sebagai murid Tuhan Yesus. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tujuan pernyataan ini adalah apa? Supaya umat Tuhan memahami makna mengikut Tuhan. Supaya umat Tuhan memahami bahwa di dalam mengikut Tuhan ada porsi yang perlu kita utamakan Tuhan. Ada tanggung jawab yang harus kita lakukan untuk mengikut Tuhan. Tuhan Yesus tidak menjanjikan fasilitas apa-apa. Tuhan Yesus tidak menjanjikan fasilitas yang akan diperoleh orang-orang yang mengikut Tuhan. Tidak seperti pernyataan pemimpin-pemimpin hari-hari ini yang kemudian menyampaikan sebuah janji-janji. Ketika mengikut mereka ada fasilitas-fasilitas yang akan diberikan. Ada sesuatu hal yang baik yang akan diterima ketika mengikut mereka. Tetapi Tuhan Yesus pernah berkata bahwa mengikut Tuhan banyak hal yang akan kita alami. Mengikut Tuhan digambarkan seperti memikul salib. Mengikut Tuhan ada hal-hal yang harus kita alami. Hal-hal yang berat di dalam mengikut Tuhan. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberikan syarat-syarat mendasar bagi setiap kita orang percaya yang mau menjadi murid Tuhan, yang mau mengikut Tuhan. Kalau kita perhatikan tadi di ayat 26 di situ dikatakan ada hal-hal yang luar biasa. Kita harus belajar untuk apa? Mengutamakan Tuhan daripada keluarga. Bukan berarti keluarga tidak penting, tetapi mengapa Tuhan mau dia diprioritaskan? Mengapa Tuhan mau dia yang diutamakan? Sebab dia Tuhan yang menciptakan kita. Dia Tuhan yang mempunyai rencana dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang memberikan nafas kehidupan bagi kita dan keluarga kita. Sehingga kalau Tuhan meminta kita memprioritaskan Tuhan lebih dari apapun, itu sangat amat wajar. Sebab dia Tuhan yang menciptakan kita. Dalam Matius 22 ayat 37 juga Tuhan Yesus menegaskan. Kalau kita perhatikan di sana dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap segala sesuatu yang kau miliki berikan untuk Tuhan. Ini prinsip iman yang tentu tidak bisa ditawar-tawar. Ini prinsip iman yang Tuhan terus ajarkan bagi setiap kita yang mau mengikut Tuhan. Ikut Tuhan harus siap. Ikut Tuhan harus terus maju, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ikut Tuhan tidak ada yang namanya privilege atau pengecualian. Ikut Tuhan tidak ada yang namanya hak istimewa. Tuhan, saya kan sudah ikut Tuhan, saya kan sudah melayani Tuhan,
Saya kan sudah setia kepada Tuhan. Jadi saya tidak boleh sakit dong Tuhan. Saya tidak boleh susah dong Tuhan. Saya tidak boleh menderita Tuhan. Saya tidak boleh mendapatkan apa yang namanya hal-hal yang berat dalam kehidupan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan kita perlu sadari bahwa di dalam mengikut Yesus tidak ada yang namanya hak istimewa. Tidak ada namanya hak yang harus diterima lebih daripada orang lain. Anak-anak Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam gereja mula-mula mengalami yang namanya tantangan, mengalami namanya penganiayaan, tetapi justru lewat tantangan dan penganiayaan mereka semakin setia mengikut Tuhan. Karena mereka sadar tentang landasan dan alasan yang kokoh untuk mengikut Tuhan. Mereka mengikut Tuhan karena melihat ada sesuatu yang nilai yang lebih besar, satu nilai yang kekal di dalam mengikut Tuhan, bukan hanya nilai yang sementara di dunia yang fana ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada kisah seorang yang bernama Polikarpus. Polikarpus adalah seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia ditangkap oleh pemerintah Romawi pada waktu itu, kemudian diancam untuk dibunuh. Polikarpus, kalau seandainya engkau masih mengikut Tuhan, maka kami akan membunuh engkau. Membunuhnya juga sadis, dia akan digoreng hidup-hidup. Dan tetapi kalau engkau menyangkal imanmu dan tidak lagi mengikut Yesus, maka engkau akan kami selamatkan. Nyawamu pasti tertolong. Tetapi kalau engkau masih mau mengikut Tuhan, engkau masih mau setia dengan Yesus yang engkau percayai itu, maka siap-siaplah nyawamu terancam dan kau pasti akan dibunuh. Tetapi dengan iman, dengan tegas Polikarpus berkata, pada usia 9 tahun aku telah mengenal kasih-Nya. Pada usia 9 tahun aku telah mengenal bagaimana cinta Tuhan dalam kehidupan saya pribadi. Sekarang saya sudah berumur 84 tahun. Tidak pernah sekalipun Yesus yang saya sembah itu mengecewakan aku. Sekarang saya umur 84 tahun. Bagaimana mungkin aku mengkhianati kasih Tuhan? Sebagaimana Tuhan sudah mengasihi saya dari sejak saya berusia 9 tahun. Polikarpus akhirnya dibunuh sebagai martir Kristus. Polikarpus memiliki alasan yang kuat bagaimana dia mengikut Tuhan, bagaimana dia sungguh-sungguh menyerahkan hidup untuk Tuhan, karena dia tahu ada jaminan yang kekal, ada jaminan yang mulia yang Tuhan sediakan di akhir kehidupan nanti. Ketika Tuhan datang sebagai Raja, Polikarpus yakin bahwa satu waktu penderitaan, aniaya, kematian yang dia rasakan diganti sukacita yang besar daripada Tuhan. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan suatu martir yang luar biasa, seorang martir yang luar biasa, yang setia mengikut Tuhan, bukan hanya dengan kata-kata, bukan hanya dengan gaya di luar saja. Banyak kita hari-hari ini jemaat Tuhan berkata, aku mengasihi Tuhan, aku mencintai Tuhan, tetapi ketika diminta untuk membantu pelayanan, sulit untuk melayani. Ketika diminta untuk berpikir untuk bagaimana pekerjaan Tuhan di gereja bisa maju, saya tidak, bukan saya itu. Tetapi kalau kita berkata, Tuhan aku mengasihimu, tetapi kadangkala itu hanya manis di bibir saja. Kita kadangkala menyatakan cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, tetapi hanya di bibir saja. Tetapi mari kita belajar. Mungkin kita tidak seperti Polikarpus, harus mati dulu baru menyatakan kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Tetapi di saat-saat sulit pandemi, di mana gereja sulit untuk orang-orang melayani, mari kita melayani. Kita buktikan bahwa kita cinta Tuhan, kita melayani Tuhan di gereja di mana kita bertumbuh, di gereja di mana kita mengenal Tuhan dari usia muda sampai dengan hari ini. Nah, selanjutnya di dalam Lukas 14 ayat 28 sampai dengan 33, di sana Yesus memberikan gambaran tentang seorang yang akan mendirikan suatu menara atau raja yang akan pergi berperang. Nah, seseorang yang akan merancang bangunan agar hasil yang dia capai maksimal, dia harus duduk diam terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk dia memikirkan, untuk dia mempertimbangkan apa saja yang harus dilakukan agar supaya apa? Agar bangunan itu agar bangunan itu selesai dan jadi dan hasilnya tidak memalukan. Begitu juga dikatakan seorang raja yang mau maju berperang, dia harus duduk memikirkan kalau seandainya dia datang dengan pasukan 10.000 lalu musuhnya 20.000, tentu saja dikatakan lebih baik kamu mengirimkan utusan untuk berdamai. Kenapa? Karena bisa dipastikan akan kalah. Nah, dari bagian ini memberikan inspirasi kepada kita. Kalau kita mau mengikut Tuhan, kita harus pertimbangkan baik-baik bahwa ada pengorbanan, ada resiko, ada harga yang harus kita bayar.
Ada harga yang harus kita berikan, yang harus kita tanggung di dalam kita mengikut Tuhan, di dalam kita mengiring Tuhan. Nah, ada satu kisah seorang yang bernama Joseph Scriven. Nah, Joseph Scriven ini seorang yang mengalami berbagai banyak penderitaan di dalam kehidupan dia dalam mengikut Tuhan. Joseph Scriven mengalami hal yang berat dalam kehidupannya. Dia lahir di Irlandia dan sedang merenda kebahagiaan dengan seorang gadis pilihan hatinya. Akan tetapi tragedi menimpa di hari pernikahannya, yaitu mempelai wanita yang dia cintai, yang dia kasihi itu tenggelam dalam sebuah kecelakaan. Dia merasa bagaimana duka cita yang mendalam sebagai seorang yang mau menikah tetapi tidak jadi karena pasangannya meninggal dunia. Untuk melepuhkan kepedihannya, ia berimigrasi ke Kanada pada usia 25 tahun. Di sana ia kembali bertunangan dengan seorang gadis, tetapi apa yang terjadi? Naas, tunangannya meninggal karena sakit parah yang fatal. Scriven tahu apa artinya kesendirian. Dia tahu apa yang namanya kemiskinan. Dia tahu rasanya bagaimana duka cita di dalam dia mengikut Tuhan. Sampai akhirnya Joseph Scriven kemudian menulis sebuah puisi buat ibunya. Dia mengingat sang ibu kalau di tengah-tengah kesulitan dalam kehidupannya ada sahabat yang sejati yang terus menemani. Nah, kemudian lagu ini digubah dengan lagu yang sangat terkenal di PPK nomor 160. Yesus sahabat sejati. Yesus sahabat sejati di saat dia sulit. Yesus sahabat sejati di saat dia mengalami duka cita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam mengikut Tuhan kadangkala kita mungkin mengalami hal yang berat. Di dalam mengikut Tuhan kadangkala kita mengalami pencobaan dan tantangan. Di dalam mengikut Tuhan kadangkala kita mungkin ada air mata dan penderitaan. Tetapi Tuhan punya misi dalam kehidupan kita. Tuhan mau memakai setiap kita di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi alat Tuhan, mengikut Tuhan sepanjang zaman di mana kita ada. Allah bukan tidak mampu melaksanakan sendiri, tetapi Allah membawa setiap kita sebagai imago Dei, sebagai gambar Allah, sebagai teladan Allah yang dicipta menurut peta dan teladan Allah. Artinya apa? Kita dipakai Tuhan sebagai orang-orang yang mewakili Tuhan. Untuk apa? Untuk terus melayani Tuhan, untuk terus mengikut Tuhan di tengah-tengah zaman di mana kita hidup. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberi tanggung jawab kepada para muridnya dan kepada kita. Setiap kita panggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Firman Tuhan di dalam Matius 5:16 dikatakan di sana, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Nah, kalau bicara tentang garam, tentunya setiap kita tidak heran dengan garam. Kita bisa dengan mudah menemukan garam di rumah kita masing-masing, apalagi ibu-ibu yang biasa masak. Nah, garam adalah kebutuhan manusia yang penting. Garam termasuk kebutuhan primer dalam hal memasak, ya. Ibu-ibu memasak, biasanya garam tidak pernah ketinggalan. Nah, masakan yang tidak ada garam pasti tidak enak. Nah, Bapak Ibu, meskipun semua bumbunya sudah lengkap, tetapi kalau tidak ada garam, maka makanan tidak akan menjadi enak. Garam yang sedikit itu, yang tidak kelihatan itu, tetapi mempunyai khasiat yang sangat terasa. Nah, minggu lalu Pak Sutoko sempat menyampaikan ilustrasi tentang di sebuah desa, kemudian ada dagingnya dikasih garam sedikit, lalu karena mungkin mau banyak garamnya dikasih banyak-banyak, akhirnya makanannya menjadi pahit mungkin ya. Nah, Tuhan Yesus meminta kita menjadi garam untuk apa? Untuk menggarami dunia, memberi rasa, memberi hal yang baik di tengah-tengah dunia di mana kita hidup. Tetapi kalau kita masak juga jangan kelebihan garamnya. Makanya kadangkala di rumah, tak tahulah apakah kata orang biasanya kan kalau masak kebanyakan garam apa itu? Mau menikah lagi gitu. Lalu waktu makan begini, ya tidak tahu siapa yang masak ya di rumah. Waktu makan, waduh ini makanan atau lautan ini? Kenapa lautan? Karena asinnya luar biasa. Nah, mungkin mau menikah lagi, tapi jangan ya, nggak usah lah. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, garam memberi rasa supaya apa? Supaya kehidupan kita membawa dampak yang baik di tengah-tengah dunia di mana kita hidup.
Kemudian dikatakan bahwa kita juga diminta Tuhan dalam mengikut Tuhan supaya kita menjadi terang, memberi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Dan kita tahu bahwa ketika tidak ada terang Tuhan di tengah-tengah dunia ini, dunia pasti binasa. Kita tahu siapa terang itu. Terang itu adalah Kristus Yesus sendiri yang menerangi hati kita, yang memberikan terang di nurani hati manusia, hati yang terus membelok, hati yang terus melawan Allah, karena manusia semakin hari semakin sombong, semakin hari semakin merasa mampu dengan kemajuan teknologi semakin canggih dan berkata bahwa ilmu pengetahuan adalah Tuhan, sehingga mereka tidak mencari Tuhan. Tapi apakah benar ilmu pengetahuan adalah Tuhan? Sejarah mencatat bahwa ilmu pengetahuan tidak mampu menyelamatkan manusia. Ilmu pengetahuan tidak mampu untuk memberi solusi bagi orang-orang yang berdosa. Ilmu pengetahuan tidak bisa membereskan dosa. Ilmu pengetahuan tidak bisa menyelamatkan manusia. Walaupun memang ilmu pengetahuan itu sangat amat penting dalam kehidupan kita. Dosa tidak mampu diatasi oleh kemajuan teknologi yang sedemikian canggih. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, penyelesaian masalah dosa hanya ketika seseorang datang kepada Kristus. Hanya ketika seseorang mengikut Tuhan sungguh-sungguh, mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupannya. Mengikut Tuhan apapun yang terjadi. Sekalipun mungkin ada tantangan, sekalipun mungkin ada air mata, bahkan mungkin nyawa sebagai taruhannya. Seperti ada sebuah kisah di India. Kita akan menyaksikan sama-sama lewat video yang berikut ini. There's a true story of a small village in India. And in this village, there was this family that came to a saving faith in Jesus Christ as Savior and Lord. This agitated the village so much, and everybody became so upset that an angry mob gathered and shoved them into the public square. The village chief confronted them, and he said to the man, "If you and your family will not recant your faith, you all will surely die." The man didn't know what to say or what to do. And so the only thing that came to mind for him were the words of a song that he himself had composed when he had first surrendered his life to God. And so he began to sing, "I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back." And with that, horrifically, his children were killed. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. He was given another chance, this time with his wife's life on the line. And yet he continued to sing, "Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back." Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. After her tragic death, he was given one final opportunity, this time to save himself. And yet he continued to sing. Cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me.
even though that man and his family died on that day, something remarkable happened. A seed was planted in the heart of that village chief, a seed that began to grow over time, and eventually he called the community together in that very same neighborhood, in that very same square, and he renounced his former faith and declared his allegiance to Jesus Christ. And a celebration broke out in that moment, and the gospel began to flourish and to grow in that community, not just in that village, but across the whole region, because they had seen real faith, and they knew the true character of God because of a family that believed and sacrificed, even under the penalty of death. No turning back. No turning back. Dari kisah video yang kita tonton tadi, menceritakan bagaimana seorang misionaris yang melayani Tuhan, seorang yang mengasihi Tuhan, seorang yang pertama-tama mencintai Tuhan dan keluarganya mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, mengikut Tuhan, tetapi pada akhirnya mereka semua dibunuh. Tetapi melalui kematiannya, di dalam kehidupannya, dia sungguh-sungguh mempengaruhi dunia, sehingga sekalipun dia harus mengalami yang namanya kematian, sekalipun keluarganya harus dibantai, tetapi dari benih iman yang kecil itu kemudian menjadi satu kabar Injil yang menyelamatkan seluruh tempat di mana bapak dan satu keluarga ini hidup. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, mengikut Tuhan dengan totalitas kehidupan kita. Jangan melepas Yesus demi apapun, tetapi lepaslah apapun demi Yesus. Sekalipun harus membayar harga yang mahal, sekalipun harus jatuh bangun, sekalipun harus ada tantangan, sekalipun harus ada penderitaan, sekalipun harus ada sakit penyakit dan air mata, kita tetap mengikut Yesus. Sebab besar upah yang menanti kita. Sebab mengikut Yesus ada hal yang besar yang telah Tuhan sediakan. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab jerih payah kita dalam mengikut Tuhan tidak pernah sia-sia. Di dalam Wahyu 2 ayat 10b dikatakan, hendaklah engkau setia sampai akhir, dan Tuhan akan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Mengikut Tuhan biarlah menjadi keputusan kita. Seperti pujian di KPPK ini. Sebelum kita mengakhiri, kita akan nyanyikan pujian ini. KPPK nomor 214, mengikut Yesus keputusan. Kita nyanyikan baitnya yang pertama. Mengikut Yesus keputusan. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusan. Mari kita ambil waktu teduh, kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini kami boleh merenungkan sebagian firman. Di dalam kami mengikut Engkau Tuhan, kadangkala kami mengalami tantangan dan air mata. Di dalam kami mengikut Tuhan, kadangkala kami mengalami duka cita. Tetapi ada janji setia Tuhan. Ketika kami terus setia kepada Engkau, kami terus melayani Tuhan, kami terus mengiring Tuhan apapun yang terjadi. Tuhan telah menyediakan bagi kami mahkota kehidupan. Tuhan berkata bahwa jadilah lelah kami di dalam mengikut Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Tuhan, kalau Engkau dapati hari-hari ini kami mungkin mulai memperhitungkan, kami mungkin mulai hitung-hitungan dengan Tuhan di dalam kami mengikut Engkau. Kalau Engkau dapati hati kami seperti itu, ampunilah kami Tuhan. Biarlah pernyataan kami mengasihi Tuhan itu kami lakukan dalam hidup kami. Biarlah pernyataan kami di dalam kami mencintai Tuhan, mengiring Tuhan, bukan hanya di kata-kata saja, tetapi kami membuktikan dalam kehidupan kami. Dalam sisa hidup kami mau melayani Tuhan sungguh-sungguh.
Karena kami tahu Tuhan, kehidupan, kematian ada di tangan Tuhan. Mungkin di sekeliling kami ada virus yang menakutkan dan mematikan, tetapi kami percaya kalau semua tidak di dalam kehendak Tuhan, tidak di dalam rencana Tuhan, maka tidak akan terjadi. Kami percaya darah Yesus lebih besar daripada setiap virus apapun di tengah-tengah dunia ini. Karena kami percaya Tuhan, Engkaulah yang mencipta segala sesuatu, Engkaulah yang berdaulat. Keselamatan hidup manusia ada di tangan Tuhan. Untuk itu tidak pernah kami merasa rugi mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah apa yang kami dengarkan kami boleh lakukan dalam hidup kami setiap hari. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan buat kita. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan memuji kebesaran Allah Tritunggal, pujian doksologi, kemudian akan menerima doa berkat dari Bapak Pendeta Hon, dan kita lanjutkan dengan pujian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah, sekarang arahkan hati, pikiran, hidupmu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian rangkaian ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.